Halo semua, kalau kita ngomongin Matic Boxer 250cc, pasti kita langsung akan kepikiran oleh Yamaha X-Max atau Honda Forza 250. Tapi tahu nggak, ada satu motor made in Taiwan, nyaman, keren, 250cc juga. Apa itu motornya? Selamat datang di Sport Otomotif bersama gue Rio. Ini dia, SYM GTS 250i. Oke teman-teman, jadi ini bukan video review ya, ini lebih kepada ke owner experience. Motor ini rakitan tahun 2017. Kalau teman-teman mau lihat review lengkapnya, teman-teman bisa langsung ke channelnya Otomotif TV atau channelnya Mas Taufik dari TMC Motovlog. Di situ lengkap banget penjelasannya. Dan setelah gue pakai beberapa bulan motor ini, ternyata gue nemuin 10 kelebihan dan 10 kekurangan dari motor ini. Penasaran? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, untuk kelebihan yang pertama, dari desainnya. Ini beda banget dari motor lainnya. Gue jamin ketika lo pakai motor ini di jalanan, nggak ada yang pernah samaan sama lo. Dan desainnya eye-catching banget. Ya, bener banget. Desain beda banget dari motor 250 kebanyakan. Ini gede banget, mirip-mirip jet ski. Dan alhasil, kalau di jalan, pasti orang-orang pada ngelirik. Nggak tahu terkesima atau malah cenderung aneh lihat motornya. Dan untuk kelebihan yang kedua, motor ini nyaman banget dipakai. Lihat aja, joknya besar, bannya lebar, windshieldnya juga tinggi banget. Ini bisa nutupin dada teman-teman ya, jadi langsung nggak kena angin. Jadi kalau angin dari sini, ini langsung naik ke atas, langsung kena helm. Jadi nggak akan kena dada teman-teman. Ditambah yang gue suka adalah spion ya. Spionnya ini lebar banget dan cocok banget untuk perjalanan jauh. Sepertinya memang motor ini didesain untuk jarak jauh. Perjalanan 2 jam Jakarta ke Puncak begitu terasa mengasyikkan. Nyamannya emang juara. Dan posisi riding juga gak kalah menarik. Ada 3 posisi. Yang pertama normal seperti ini. Yang kedua setengah selonjor. Dan yang ketiga paling selonjor. Full selonjorannya. Dan yang terakhir adalah favorit gue. Dan kelebihan yang ketiga, kalau udah ngomongin motor touring, pasti nggak lepas dari bagasinya. Benar sekali, ini bagasinya besar banget. Ini dapat menampung 2 helm full face sekaligus. Jamin, kalau teman-teman mau touring, teman-teman nggak akan kesulitan untuk naruh barang teman-teman. Ditambah ada lampu di belakang yang siap menerangi kalau teman-teman mau ngambil barang saat malam hari. Dan untuk kelebihan yang keempat, yang pertama kali gue bikin jatuh cinta sama motor ini adalah klasternya yang keren banget. Lihat deh. Jadi klasternya keren banget. Di sini ada full meter, ada indikator suhu, ada RPM, speedometer, dan di sini lengkap banget. Kalau standarnya turun, itu akan ada indikator di sini. Dan kalau jok kebuka juga ada indikatornya di sini. Dan ada tambahan hazard dan juga fog lamp yang menambah kesan motor touring. Itu kelebihan keempat. Kelebihan yang kelima yang gue suka adalah mesinnya, 250cc. Jadi teman-teman, motor ini 250cc, mesinnya halus banget. Bukannya cenderung smooth ya kalau di putaran bawah. Jadi kalau teman-teman butuh motor 250cc yang mau ngejambak dari putaran bawah, kayaknya ini nggak cocok buat teman-teman. Ini lebih cocok untuk perjalanan jauh, karena saat kita gas pertama itu cenderung smooth, tarikannya sedikit agak lambat. Tapi kalau udah di RPM 6000 atau 7000 dan kecepatan mulai naik di atas 60, itu benar-benar melesat teman-teman. Itu enak banget. Makanya gue saranin motor ini memang cocok banget untuk perjalanan jauh. Untuk kelebihan yang keenam, ada satu lagi feature-nya, yaitu heater. Dan heater ini berguna untuk menghangatkan bagian dalam kaki teman-teman seperti betis dan pangkal paha. Heater ini berguna kalau lagi teman-teman perjalanan jauh. Dan salah satu yang gak ketinggalan oleh khas motor touring, yaitu ini dia, voltage meter. Voltage meter berguna untuk nge-charger handphone teman-teman, bisa juga charger power bank. Jadi dijamin saat touring teman-teman nggak akan kehilangan daya. Itu kelebihan yang ke-7. Kelebihan yang ke-8, kalau teman-teman ngomongin motor touring, pasti nggak lepas dari ngomongin tangki bahan bakar. Ya, tangki bahan bakar ini 12 liter. Dan setelah gue pakai, kalau di dalam kota itu sekitar 22 liter. Dan kalau di dalam kota
lumayan irit, sekitar 25-26 liter. Kira-kira boros nggak segitu? Lalu kelebihan selanjutnya yang ke-9, yaitu model footstep yang dipencet seperti ini. Nah, jadi nggak perlu tarik-tarik lagi ya, jadi cukup dipencet, kalau menutup tinggal seperti itu. Dan kelebihan yang ke-10 ada kunci rahasia. Di mana kunci rahasianya? Tetap gue rahasiain, karena kalau ketahuan bukan rahasia dong. Iya teman-teman, itu dia 10 kelebihannya. Karena ini motor buatan manusia, pasti juga ada kekurangannya. Dan gue udah ngelis 10 kekurangannya. Kekurangan yang pertama, motor ini besar banget bodinya. Jadi, gue pernah jatuh pakai motor ini saat parkir. Dan ini kalau kita lagi jalan, tiba-tiba berhenti dan mau belok, itu pasti akan terasa berat banget. Dan gue pernah, waktu di Polda, saat gue lagi mau perpanjang motor ini, gue cari parkiran yang benar-benar kosong, sekitar jam 7. Dan saat balik ke parkiran, tahu-tahu itu udah penuh banget. Alhasil, gue nggak bisa keluar. Jadi lu nggak bisa parkir motor ini dengan sembarang tempat atau tempat-tempat yang sempit ya. Oke, untuk kekurangan yang kedua adalah spare partnya agak susah. Beneran agak susah. Jadi apa-apa harus inden. Kalau lo langsung ke bengkel resmi SCM-nya, itu juga belum tentu ada, dan biasanya langsung saranin untuk inden ke M-Force-nya langsung. Dan aksesoris, referensi modifikasi, itu dijamin susah banget. Kalau lo cek di Tokopedia, lo search aja SYM GTS 250, dijamin yang keluar cuma kanvas rem sama oli-olian doang. Untuk referensi modifikasi juga dikit banget. Kalau gue cek di Google, ya udah itu yang keluar cuma yang untuk jual motornya aja gitu. Untuk referensi modifikasi itu bener-bener dijamin nggak ada gitu. Kalau lo punya info di mana beli spare part SYM atau ada referensi modifikasi, please info ke gue dengan cara tulis di kolom komentar. Untuk kekurangan yang ketiga, motor ini belum dilengkapi ABS. Memang kalau motornya kalau dilihat ya dari remnya ini, untuk bagian depan dan belakang sudah cakram dua-duanya. Ada sensor ABS, tapi ini bukan sensor ABS. Ini lebih apa ya bisa dibilang, saya juga kurang ngerti. Ini udah kombi brake depan belakang. Jadi gue punya pengalaman, pernah lagi tuh ngebut di 80, tiba-tiba ada mobil ngerem mendadak. Langsung gue ngerem mendadak juga, dan gue tuh langsung ngepot-ngepot gitu. Untungnya gue selamat gak jatuh. Itu dia yang menurut gue ABS itu penting. Untuk ABS di varian SCM itu ada di kalau nggak salah SCM 400i dan Cruise Sim 300i itu sudah ada ABS-nya. Dan kekurangan yang keempat menurut gue, tidak ada traction control. Penting banget untuk motor sebesar ini dengan power 250cc yang lumayan besar walaupun nggak ngejambak-ngejambak banget. Jadi gue pernah punya pengalaman, gue lewat jalan yang licin, tiba-tiba gue kebuka gas agak kecil padahal, karena memang ini naik 250cc walaupun tenaganya ngejambak di awal, cuman tetap aja tenaganya gede, dan gue hampir jatuh. Dan mungkin kalau ada traction controlnya, itu bisa menambah value motor ini. Untuk kekurangan yang kelima, gak ada rem tangan. Andai coba dibuat rem tangan yang seperti Honda Beat Street gitu ya, yang cuman buat nyantelin di sini nih, truk, itu berguna banget. Jadi kalau lagi dalam posisi yang duduk di motor, tiba-tiba lo mau ngelepas dua tangan lo, dan lo mau ambil sesuatu mungkin di tas atau mungkin di laci yang ada di depan, itu susah banget, beneran susah. Maka dari itu kalau ada rem tangan, itu bisa menambah kenyamanan motor ini. Untuk kelebihan yang keenam, tidak ada cantelan botol di sini. Menurut gue penting banget sih, cuman yang kayak sangkitan gini. Jadi kalau lo lagi beli sesuatu, mau gantungin plastik di sini, itu nggak bisa karena nggak ada. Untungnya, kuncinya masih model seperti ini, dan ini bisa untuk ngegantung. Untungnya ada kuncinya. Untuk kelebihan yang ketujuh, gue harus jujur, motor ini di pasaran bisa dibilang jarang banget. Jadi kalau lo beli motor ini dan ingin langsung jual kembali, itu agak sulit. Lo harus jual dengan santai, dengan sabar, karena kalau lo mau jual motor ini dengan cepat, gue jamin itu harganya jatuh banget, beneran. Jadi kalau beli motor ini, untuk ngejual lagi, lo benar-benar harus sabar. Untuk kekurangan yang ke-8, ini yang gue rasain baru-baru ini. Jadi gue habis balik nama. Dan untuk pajaknya lumayan tinggi ya, itu sekitar di 1,1 juta per tahun. Ya gue gak tahu, mungkin wajar ya, mungkin motor ini masuk ke Indonesia itu build up, bukan CKD. Tapi karena gue suka sama motor ini, pajak 1,1 juta setahun, ya bisa gue toleransiin lah. Untuk kekurangan yang ke-9,
satu hal yang gue benci banget dari motor ini yang kelihatan kuno, yaitu apa? Belum kiles. Kalau udah kiles, motor ini keren banget pastinya. Yang ke-10, spion. Emang kalau dilihat spion ini besar banget, ini enak banget untuk ngelihat ke belakang, tapi sayangnya spion ini bisa dilipat kalau mau nyalip-nyalip. Tapi sayangnya ini agak rentan patah ya teman-teman. Bawaan holdernya ini agak rentan patah. Jadi gue jarang banget untuk ngelipet-lipet spion. Gitu. Jadi kalau misalnya emang udah kelihatannya nyalipnya agak susah, ya udah mendingan gue antri di belakang mobil aja. Oke teman-teman, itulah 10 kelebihan dan 10 kekurangan dari motor ini. Tapi semua tergantung selera teman-teman juga ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman buat teman-teman yang sedang cari motor Matic 250cc. Saya Satrio pamit, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa tetap memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.